bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamah berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Rohmu yang Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai. Ku buka hati untuk jamah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Salam, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat kita mengingat kembali akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang mungkin menyaksikan acara ini, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bahwa hari ini kita boleh mengingat kembali akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saudaraku terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, terkadang bahwa kehidupan ini tidak seperti yang kita harapkan. Terkadang hidup ini jauh dari apa yang kita inginkan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Dan saat ini kita tahu bahwa dunia ini dipenuhi dengan kuasa kegelapan, sehingga rencana kuasa kegelapan untuk menggagalkan, untuk menghancurkan umat-umat Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, ketika kita tahu hari ini adalah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan pada saat Yesus naik ke sorga, Dia membawa murid-muridnya, dan Dia membawa orang-orang yang pada saat itu mendekati Tuhan. Ketika Tuhan katakan bahwa sebentar lagi aku akan naik ke sorga, dan Tuhan perintahkan, Tuhan pesankan kepada jemaat yang ada pada saat itu, secara khusus pada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Itu artinya bahwa Tuhan pesankan supaya jemaat pada saat itu, murid-murid Tuhan pada saat itu, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dan saya akan bawa sedasar hari ini dengan judul pada hari ini, orang percaya butuh masalah. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kenapa orang percaya butuh masalah? Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, karena melalui masalah, melalui tantangan itu, umat Tuhan, orang percaya melatih diri untuk beriman, untuk taat, untuk setia, melatih diri untuk
semakin dalam di dalam Tuhan, supaya iman semakin kuat melalui masalah, melalui tantangan. Orang percaya semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kehidupan ini penuh dengan tantangan. Karena apa? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita tahu bahwa kenapa kita hari ini merayakan, mengingat kembali akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, orang-orang percaya, secara khusus murid-murid Tuhan, ketika mereka berada di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus, mereka merindukan, mereka menginginkan Yesus itu salah satu orang-orang percaya. Pada saat itu mereka merindukan Yesus itu menjadi raja mereka. Tapi mereka tidak tahu tujuan Tuhan turun ke dunia ini dan dia menyelesaikan pekerjaannya yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu hal yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saya dan Sarah, supaya kita tahu bahwa ketika Tuhan naik ke sorga, dia sedang melakukan sesuatu atau mempersiapkan saya dan Sarah menempati suatu tempat. Karena tujuan Tuhan pada saat dia naik ke sorga, saudaraku terkasih, ada beberapa hal. Tujuan kenapa Yesus harus naik ke sorga. Yang pertama, karena Yesus dia Allah, dia satu-satunya memiliki kerajaan sorga itu. Dia harus kembali ke sorga. Kemudian hal yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Yang kedua, bahwa pekerjaan yang dia sudah kerjakan di dalam dunia ini sudah selesai. Kemudian saudaraku terkasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan naik ke sorga karena dia menyediakan tempat, atau dia mengerjakan tempat buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, orang-orang mengenal Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, tentunya dia harus berubah. Sebagaimana kita tahu, Rasul Petrus ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, dia belum diubah, karakternya belum diubah. Bahkan iman percayanya, dia hanya percaya kepada Yesus yang kelihatan. Tetapi yang pada hakikatnya, Yesus itu ketika dia sudah naik ke sorga, dia sudah diubah menjadi manusia yang ada di dalam kerajaan sorga. Bahkan pada saat itulah ketika Yesus naik ke sorga, ketika Petrus ini, Rasul Petrus ini menerima roh yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia berubah secara total, atau boleh dikatakan dia berubah secara radikal. Sehingga pada saat dia memberitakan firman Tuhan, ada kuasa, ada karya Tuhan bekerja di dalam Rasul Petrus ini. Sehingga ketika dia memberitakan firman Tuhan, dikatakan di sana ada 3.000 jiwa bertobat sekali dia berkhotbah. Saudara terkasih dalam, setiap umat Tuhan pada saat ini ketika Tuhan naik ke sorga, dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Itu berarti bahwa saya dan Sarah jangan meninggalkan persekutuan kita, jangan meninggalkan ibadah kita, iman percaya kita kepada Yesus. Kenapa? Satu-satunya Tuhan yang kita sembah saat ini, dia sudah berada di sorga dan dia menyediakan tempat buat saya dan Sarah. Dan bagi orang yang percaya bahwa di dalam dunia ini bukan tempat saya dan Sarah sampai kekekalan. Artinya saya dan Sarah bukan warga kerajaan dunia ini, tapi kita memiliki warga kerajaan surga karena kita percaya kepada Yesus. Jadi saya dan Sarah, Tuhan inginkan saya dan Sarah untuk berada di mana Tuhan ada, kita pun berada di sana. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa orang percaya butuh masalah? Karena ketika saya dan Sarah ada masalah, di sanalah kita melihat bahwa karya Tuhan bekerja sehingga mendidik kita, melatih saya dan Sarah untuk apa? Setia di dalam Tuhan, mendidik kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa perkara ini, tanpa masalah ini, kita tidak tahu sampai di mana level kelas kita di dalam iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, umat Tuhan yang saat ini sama-sama kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena Tuhan sudah berjanji kepada saya dan Sarah, satu saat dia akan kembali. Bukan hanya dia hanya tinggal di surga, tapi satu saat ketika pekerjaannya sudah selesai di surga, dia pun akan kembali ke dalam dunia ini atau ke bumi ini untuk mengangkat atau membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, itu menyaksikan tayangan ini, mari kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang membawa saya dan Sarah, yang berjanji kepada saya dan Sarah supaya saya dan Sarah memiliki kerajaan kekal itu, yaitu kerajaan surga. Semua orang pasti menambahkan kerajaan surga itu. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap manusia yang pernah ada di dalam dunia ini, saya katakan lagi, ketika Tuhan Yesus datang, akan melihat dia berada di awan-awan. Dan setiap orang yang percaya, yang saat itu mungkin lebih dahulu dia dipanggil, dia akan panggil. Kemudian orang-orang yang pada saat itu masih hidup, dia akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Saudaraku terkasih di dalam, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sayang kepada Sarah, kalau Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat terjadi, satu peristiwa yang tidak pernah bisa diartikan, atau saya dan Sarah tidak bisa mencerna secara akal pikiran kita. Sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada saat Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh banyak orang pada saat itu, secara khusus murid-muridnya, sampai dia tidak kelihatan lagi, ditutup oleh awan-awan. Firman Tuhan mengatakan, saya akan bacakan firman Tuhan Lukas pasal yang ke-24. Saya akan bacakan kepada kita Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 mulai. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Ada satu perpisahan yang luar biasa, tetapi tanpa tangisan. Biasanya ketika kita berpisah satu sama yang lain, atau kita mungkin berpisah dari orang tua kita selamanya pada saat kita ada di dalam dunia ini, dia dipanggil Tuhan lebih dulu. Itu satu perpisahan yang mendukakan. Tentunya kita pasti berduka, tapi satu peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Dia naik ke surga, murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu ketika itu dia katakan, ketika mereka sudah selesai melihat, dan malaikat Tuhan katakan, kenapa engkau melihat dia terangkat? Dan pada dia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun, pekerjaan itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Hal yang sama, dia akan seperti itu, akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Lalu ketika selesai itu, mereka pergi ke Yerusalem dengan apa? Dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan katakan, dia janjikan kepada murid-muridnya dan kepada umat Tuhan bahwa satu saat dia akan kembali. Bahkan pada saat itu dia pesankan, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan memberikan rohku kepada setiap orang yang percaya. Terbukti ketika hari Pentakosta, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus dibaptis dengan Roh yang Kudus. Terpujilah Tuhan, dan Tuhan memberkati firman-Nya pada kita semua. Amin. Mari saudara Tuhan, kita semua bangkit berdiri, arahkan pandangan kepada Tuhan, angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, berkat Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis yang indah, di dalam rohnya yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.